Shalom, selamat pagi, salam sejahtera pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini pemirsa? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Dan sudah hadir di studio Bapak Pendeta Denny Dwi Atmaja dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak Denny. Shalom. Bagaimana kabar Pak? Baik, luar biasa. Sehat ya Pak? Sehat. Puji Tuhan. Pemirsa, sebelum Pendeta Denny akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Sebab kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Ketika hidup kita senada dengan surga, saya percaya damai sejahtera dan kemenangan akan jadi bagian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya! Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Allah kita. Mari terima kekuatan dari Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Katakan roh-Mu, roh-Mu membebaskan, roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Dengan iman serukan sama-sama. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semua di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari tepuk tangan bersama-sama buat Allah kita. Sembah Dia dengan tepuk tanganmu dimanapun engkau berada.
surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, oh, di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Baik pemirsa, mari pada pagi hari ini kita siapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita untuk mendengar kabar baik kebenaran firman Tuhan dengan tema kerinduan kepada Allah. Bersama hambanya, Pendeta Denny. Silakan Pak. Ya, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerinduan kepada Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 42 ayat 2 dan yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bisakah aku boleh datang melihat Allah? Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kita tahu, hidup manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Dan masing-masing bagian itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Secara jasmani, tubuh kita ini butuh asupan gizi yang baik untuk dapat bertumbuh, untuk dapat sehat. Secara jasmani, tubuh kita ini juga butuh untuk bergerak atau berolahraga. Tujuannya adalah juga tidak lain adalah menjaga kebugaran tubuh kita. Tetapi di dalam diri manusia juga ada sisi rohani yang disebut oleh firman Tuhan sebagai sisi jiwa. Sisi jiwa ini juga membutuhkan asupan-asupan, training-training supaya juga kondisinya sehat, kondisinya bugar. Dan orang seringkali merasa kalau dia menonton lawak, orang seringkali kalau dia pergi melakukan rekreasi, orang kalau seringkali berkata kalau saya jalan-jalan itu untuk supaya merefresh pikiran, menyegarkan batin, ya, membuat jiwa lebih sehat. Ada benarnya, tetapi itu tidak akan pernah memuaskan jiwa manusia. Tidak akan sungguh-sungguh membuat jiwa itu menjadi segar, bugar, dan sehat. Mengapa? Sebab kebutuhan jiwa yang paling mendasar itu adalah kebutuhan akan Allah. Kebutuhan dalam berelasi dengan Sang Pencipta dan Juru Selamat. Tanpa kebutuhan itu diisi, maka apapun juga yang dilakukan manusia tidak akan sungguh-sungguh membuat jiwa itu merasa segar dan bugar. Pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, orang seringkali banyak memberikan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya. Misalnya kita diminta untuk menjaga imun, ya, dengan melakukan 3M dan berbagai macam pembatasan fisik kita dilakukan. Tujuannya apa? Supaya fisik kita ini, tubuh kita ini, jasmani kita ini tidak terpapar oleh virus COVID-19. Kita diminta untuk menjaganya begitu rupa. Nah, saudara-saudara, tetapi di sisi lain kita melihat kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita ini sebenarnya
juga perlu untuk selalu dijaga. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melihat gereja-gereja juga bisa terbatas ya untuk melakukan ibadah. Ibadah dilakukan secara online, lalu diberi izin dilakukan secara tatap muka, tapi tidak lama lalu kemudian kembali ke online lagi seperti masa sekarang ini. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita itu akan hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan, memenuhi kebutuhan kesehatan jasmani kita saja. Tetapi kebutuhan kesehatan rohani kita bisa terabaikan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada kali ini mau mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Allah. Seperti seekor rusa yang butuh air. Seperti seekor rusa yang tidak dapat hidup tanpa air. Demikian juga jiwa kita, kesejahteraan batin kita, kebugaran rohani kita tidak akan pernah dapat terjamin kalau kita jauh daripada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita bukan hanya mengisi kebutuhan akan kesehatan jasmani kita, tapi mari kita ingat akan Allah, mari merindukan Dia, mari isi waktu-waktu kita bukan hanya dengan berolahraga dan makanan yang bergizi, tapi isi waktu kita untuk berelasi dengan Allah di dalam semua yang bisa kita lakukan. Mari berelasi dengan Allah lewat doa kita, lewat ibadah online kita, dan semua sarana yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan pemirsa, pada pagi hari ini kita diajak kembali untuk kita ini memiliki satu relasi dengan Allah. Demikian Pendeta Denny ya, bahwa kebutuhan ini juga menjadi kebutuhan yang harus kita penuhi selagi kita masih ada di dunia ini. Karena kalau sudah nggak ada di dunia ini, kebutuhan-kebutuhan seperti ini sudah nggak ada artinya lagi. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kerinduan kita kepada Allah itu harusnya terus-menerus dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau tadi Pak Denny sampaikan bahwa manusia itu memiliki dua aspek jasmani dan rohani. Ya, tetapi seringkali di tengah situasi pandemi ini kita harus minum vitamin, harus DD supaya tubuhnya terpapar matahari. Tetapi yang tidak dilupakan juga adalah kebutuhan rohani ini, Pak Denny ya. Apa jadinya kalau tidak seimbang Pak antara kebutuhan jasmani dan rohaninya ini Pak? Apa yang terjadi? Ya, pemirsa sekalian, ini pertanyaan yang sangat penting, sangat baik dari Pak Samuel. Apa jadinya kalau kita itu hanya mementingkan kebutuhan jasmani kita, sedangkan kebutuhan rohani kita tidak tercukupi? Saudara-saudara, kesejahteraan batin kita itu ya, itu mempengaruhi juga sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani kita. Dan juga sebaliknya sebenarnya mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga atau yang kuat. Nah, dua-duanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, apa jadinya kalau tubuh kita sehat ya, tak kekurangan sesuatu apapun nih, sehat semua, bugar. Tetapi rohani kita itu sedang loyo. Maka sebenarnya itu akan berpengaruh kepada cara kita memandang kehidupan kita ini. Kita mungkin bisa sehat, tetapi apakah kita punya pandangan yang positif kepada kehidupan ini? Di tengah-tengah masa pandemi kita bisa sehat. Tetapi apakah kita punya keyakinan untuk menjalani masa pandemi ini dengan kekuatannya? Ya. Itu sangat bergantung kepada jiwa kita. Kalau kita itu kebutuhan rohani kita itu baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, kita akan turut merasa sulitnya di masa pandemi ini. Kita tentu juga berjaga-jaga supaya tidak tertular. Ya. Mungkin juga ada sedikit kekhawatiran. Mungkin juga kita yang saat ini turut merasakan dampak-dampak ekonomi, kita pun merasakan juga sampai kapan ini akan berakhir. Gitu. Apakah ekonomi keluarga bisa kembali pulih dan bangkit?
itu tidak bisa dijawab dengan kebutuhan kesehatan jasmani saja. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu rindu untuk mengisi kebutuhan rohaninya dengan Tuhan, akan selalu punya kekuatan ekstra untuk melihat bahwa di masa pandemi ini tetap ada harapan meskipun di tengah-tengah pergumulan yang cukup hebat. Begitu, Pak. Baik, jadi dua-duanya harus seimbang ya, Pak. Betul. Antara kebutuhan jasmani dan rohani. Karenanya pada pagi hari ini pemirsa, kalau Anda saat ini hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, jangan-jangan jiwanya kosong ini ya. Sehingga ketika Anda sedang sendirian, kemudian ada perasaan takut mati, kekhawatiran, kegalauan, itu membuat imunnya makin lemah. Bisa, Pak. Bisa terjadi, bisa Pak Denny, terjadi, ya. betul, ya. Oleh karenanya harus diisi dengan sesuatu yang rohani. Kalau tadi Pak Denny sampaikan, kebutuhan rohani atau jiwani itu bisa diisi misalnya dengan nonton lawak, dengan rekreasi, tetapi itu tidak menjawab kebutuhan yang inti semacam itu, Pak. Betul. Apakah artinya kita nggak boleh nonton lawak kan? Boleh, Pak. Oh, boleh ya. Boleh sekali, karena itu kan juga membuat kita jadi fresh begitu ya, segar. Meskipun kadang-kadang ya tertawa kita atau rasa senang kita ya pada saat lucu itu saja. Gitu ya, Pak. Iya. Tetapi tidak akan berkesinambungan begitu. Artinya Pak, setelah lawakannya selesai, kegalauan hatinya masih ada. Ya. Aduh, pemirsa, ini ternyata lawakan tidak memberi jawaban yang pasti. Iya. Tadi Pak Denny sampaikan bahwa kita harus sungguh-sungguh mencari Allah seperti rusa, merindukan air. Mengapa gambarannya kok rusa, Pak? Bukan binatang yang lain ini, Pak Denny. Iya. Rusa itu adalah binatang yang memang tidak bisa hidup tanpa air, Pak. Meskipun binatang lain juga sama. Tetapi rusa adalah binatang yang selalu digambarkan berada di dekat sumber-sumber aliran air. Begitu. Saya punya lukisan di rumah yang dirajut oleh istri saya, ya, lukisan kristik itu, yang setiap kali saya memandang, saya seolah-olah itu menempatkan diri pada 3 sosok rusa yang ada di sana. Karena dalam lukisan itu ada gunung, lalu ada hutan, dan ada aliran sungai. Dan di tepi-tepi sungai itu ada 3 ekor rusa. Ada yang minum, ada yang melihat ke arah depan sini, tetapi ia ada di dekat aliran sungai. Dan itu menunjukkan bahwa rusa adalah binatang yang selalu ingin dekat dengan air. Oleh sebab itu rusa tidak akan bisa bertahan hidup kalau dia tidak ada aliran air sama sekali. Mungkin dia akan cepat lemas dan mati. Pak. Jadi seperti itulah gambarannya bahwa rusa butuh air, kita pun juga butuh akan Allah. Betul. Kita butuh hadirat Allah. Betul. Pak Denny, kira-kira dengan cara seperti apa kita ini datang kepada Allah? Meskipun tadi Bapak sampaikan melalui doa dan sebagainya, tetapi hal praktis apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa kalau misalnya mereka saat ini sedang menyaksikan kita di rumah sakit, mungkin sedang isoman di rumah, apakah bisa datang dengan kondisi semacam ini, Pak? Oh, sangat bisa, dan sangat justru momen yang sangat krusial dan penting sekali. Kenapa ini, Pak Den? Karena ketika kita sedang ada di dalam kondisi sakit ya, kita akan fokus kepada rasa sakit kita. Pikiran kita akan berfokus pada rasa demam kita mungkin begitu ya, atau juga pada rasa badan yang serba tidak enak, seperti itu. Tapi sebenarnya ada satu bagian yang di dalam tubuh kita, itu bagian rohani, yang sebenarnya juga sedang butuh untuk diisi. Ketika pikiran kita tertarik memikirkan kondisi tubuh kita, kita sebenarnya diajak untuk menyeru nama Tuhan. Seperti itu. Supaya apa? Ketika kita bisa menyeru nama Tuhan, kita punya kekuatan di luar sekedar sakit penyakit kita, sehingga kita punya harapan untuk sembuh, bahkan punya energi yang lain begitu ya. Energi yang lain yang membuat kita itu bisa mempunyai imun yang lebih, dan rasa sakit kita meskipun masih sakit ya, tapi kita akan mulai tahu ini bisa
dilalukan oleh Ya, Tuhan. baik. Seperti itu. Ada harapan, Pak. Ada harapan. Misalnya sederhananya seperti ini. Ya. Saya pernah mengalami sakit demam gitu ya di masa pandemi seperti ini itu kan, wah demam itu jangan-jangan COVID dan lain sebagainya. Pikiran kita diajak ke sana, Ya. begitu. Dan kalau itu pikiran ke sana yang terjadi adalah kekhawatiran, sebab tidak pasti ini, begitu. Tetapi ketika saya ingat dalam segala sesuatu ada Tuhan. Ya. Ketika saya di sana justru berkata terima kasih Tuhan untuk kesempatan saya mengalami ini. Terima kasih Tuhan. Saya itu mengucap syukur. Seolah-olah kemudian saya itu seperti meneguk air sungai yang jernih. Yaitu Allah sendiri dekat ada bersama-sama dengan saya. Saya yakin semuanya itu tidak akan membuat saya hancur. Amin. Amin. Saya akan sehat kembali. Ya. Dan itu terbukti, saudara. Besok paginya saya beristirahat dengan tenang. Besok paginya saya bangun dengan tubuh yang lebih segar. Wow, puji Tuhan. Ya. Jadi terbukti ya Pak, Ya. bahwa ketika kita dalam situasi seperti ini, kita datang kepada Tuhan, itu kita akan merasakan kembali kasih Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita memiliki satu pengharapan yang baru. Pemirsa, ada satu ayat berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seperti apakah praktek dari ayat ini terkait dengan kerinduan kita kepada Allah? Kita akan kupas lebih dalam setelah jeda pariwara. Kami segera kembali. Pemirsa, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak kepada kita untuk kita terus-menerus memiliki kerinduan, hasrat yang dalam kepada Allah, karena Dia adalah sumber segalanya bagi kita. Pak Denny, kebenaran firman Tuhan berkata hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, seberapa dahsyat ayat ini ketika kita datang kepada Allah itu menjadi obat yang manjur nih Pak Denny. Ya. Manusia itu hidup karena harapan. Maksudnya? Sebab manusia yang tak punya harapan itu sebenarnya dia sudah mati meskipun masih hidup. Ya. Saya tanpa mau mendiskreditkan, kita bisa lihat orang-orang yang dilanda frustrasi atau depresi yang mendalam, yang kehilangan rasa harapannya, ia dilanda keputusasaan yang amat sangat, dan kemudian tidak ada kegembiraan sama sekali dalam hatinya karena memang tidak ada harapan. Ya. Orang-orang seperti ini masih hidup, masih bernafas, fisiknya masih hidup, matanya masih melihat, telinganya masih mendengar. Tetapi semuanya serba sudah loyo. Dia memandang kehidupan hanya di depan matanya saja. Dia tidak akan bisa melihat kehidupan jauh ke depan sana. Seperti itu. Sehingga kalau orang itu sudah tidak ada harapan, ya seperti saya katakan tadi, dia masih hidup tapi sebenarnya sudah mulai mati begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, hati yang gembira itu menunjukkan adanya selalu harapan di dalam dirinya. Ini bukan bicara soal hati yang gembira itu artinya dia tidak punya masalah gitu. Hati yang gembira itu berarti dia senang ketawa. Hati yang gembira itu bisa ditemukan dengan nonton lawak seperti itu. Ini lebih dari sekedar itu, ya. Hati yang gembira itu bukan karena dia punya rasa humor. Hati yang gembira itu bukan karena dia kondisinya baik-baik saja. Hati yang gembira itu soal sikap hati yang selalu punya harapan, meskipun kondisinya sedang baik atau bahkan tidak baik, dia akan selalu punya harapan. Begitu. Dia tidak pernah kehilangan harapan. Itulah mengapa meskipun dia menangis di tengah-tengah rasa duka cita yang dialaminya, rasa mungkin perasaan yang remuk dan hancur, dia bisa menangis sedih, tetapi itu tidak pernah melunturkan harapan yang ada di dalam dirinya. Amin. Tidak pernah akan melunturkan harapan yang ada di dalam dirinya sejauh harapannya itu ia tanam kepada Tuhan. Kenapa? Di tengah semua yang segala sesuatu yang ia alami, kita seringkali berkata Tuhan itu baik. Meskipun kita tidak tahu
apa maksud Tuhan sebenarnya. Tapi kita selalu punya perasaan positif, Tuhan itu baik dalam kondisiku seperti sekarang ini. Sehingga dengan harapan itu ia tetap punya rasa sukacita. Ia bisa mengucap syukur. Dan di sanalah sebenarnya hati yang gembira itu jadi obat. Karena selalu ada harapan. Ada harapan. Begitu. Pemirsa, pagi hari ini kita dibaharui lagi pemahaman kita tentang ayat ini. Karena ayat ini powerful ya Pak, sungguh luar biasa. Ternyata hati yang gembira adalah obat ketika kita memiliki pengharapan di dalam Allah. Itulah sebabnya kenapa murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan ini suka nyanyi ya Pak. Di tengah sakit, di tengah duka cita, di tengah rumah duka ya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pak Denny, apakah memang itu harus menjadi habit kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menyembah Tuhan dimanapun kita berada, baik di kantor, di pasar, di warung, di toko, dimanapun kita berada bisa menyembah Tuhan, Pak? Bisa, sangat bisa Pak Sam. Itu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, bahkan sesuatu yang tidak perlu kita latih lagi. Maksudnya Pak Denny? Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kebutuhan kita dengan Tuhan tercukupi, relasi dengan Tuhan baik, itu otomatis kita akan selalu mengucap syukur, otomatis kita akan selalu punya harapan, begitu. Itu otomatis, sehingga bukan sesuatu lagi yang disetel gitu ya, tetapi akan muncul secara naluriah di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Otomatis. Jadi apakah tingkat iman kita sudah otomatis atau masih on off ini, masih manual? Artinya kita masih didorong, ayo toh doa, ayo toh muji Tuhan, ayo toh datang pada Tuhan. Ada ya Pak level yang semacam itu? Ada Pak. Biasanya awal-awal memang harus dipaksa, dilatih. Gitu ya? Sebagai rohaniwan Pak, sebagai pendeta, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada jemaat yang on off ini? Artinya ketika sukacita dia lupa, ketika susah dia ingat Tuhan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang dalam level semacam itu? Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Sam. Kalau kita ada rasa on off tadi ya, kadang-kadang ingat Tuhan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang perlu Tuhan, kadang-kadang tidak, itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh belum menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Nah, cara melatihnya adalah memang saudara harus berlatih untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Kita biasa berdoa ya sebagai orang percaya. Doa kita itu kadang-kadang disebutkan 5 kali. Bangun pagi, makan siang, makan malam, tidur. Mau sebelum tidur. 5 kali. Tapi ini doa-doa yang rutin yang belum tentu di sana, bukan saya katakan ini salah ya, tetapi kita perlu cek apakah doa-doa itu sebuah relasi atau kebiasaan saja. Nah, kita yang on off tadi perlu mengisinya dengan berdoa tidak sebagai sebuah formalitas, tapi berdoa sebagai sebuah kedekatan dengan Tuhan. Saudara akan ada rasa bosan, betul. Saudara akan mengalami yang namanya kok males, betul. Tapi saran saya, jangan pernah berhenti ketika rasa malas ada. Terus bangun kerinduanmu kepada Tuhan, keintimanmu, kedekatanmu dengan Tuhan. Doa bukan soal lama, doa bukan soal kata-kata yang bagus dan tertata. Doa itu soal relasi dengan Tuhan. Itu yang penting. Gitu Pak. Doa itu relasi pemirsa. Jadi bukan kebiasaan tetapi sebuah relasi yang dibangun seperti rusa merindukan air itu tadi Pak Denny ya. Jadi pada pagi hari ini pemirsa, apapun situasinya, keadaannya, kita harus terus menjalin relasi dengan Tuhan. Pak, di tengah pandemi ini apa sih pengharapan yang seharusnya kita miliki? Karena beberapa orang berkata kepingin segera keluar dari pandemi. Apa sih yang seharusnya menjadi pengharapan kita di tengah situasi pandemi seperti ini Pak Denny? Pengharapan kita di tengah pandemi seperti sekarang ini yang perlu kita bangun adalah sebuah keyakinan bahwa pandemi itu ada dalam kontrol tangan Allah. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan dengan baik, orang yang punya relasi pun pasti juga akan timbul pertanyaan, di mana Tuhan dalam situasi seperti ini? Seperti itu. Kok sepertinya diam saja Tuhan? Kok pandemi seperti maha kuasa sekali?
Padahal Tuhanlah yang Maha Kuasa. Betul. Kan begitu ya. Dari tengah-tengah seperti ini kita diombang-ambingkan kapan pandemi akan berakhir. Mau berakhir, kita anggap mungkin beberapa bulan, beberapa waktu lagi akan selesai. Melonjak lagi. Ada varian baru lagi. Kita akan diombang-ambingkan seperti itu. Tetapi saya percaya kalau hati kita itu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah keyakinan di dalam diri kita. Semua ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang kita alami, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan dalam kendali Tuhan, pasti Ia merancangkan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Itu harapan yang harus kita ambil. Amin. Jadi ada rancangan Tuhan yang selalu baik di tengah situasi pandemi ini. Pemirsa, mari bangkit dan kita percaya Tuhan ada atas pandemi ini ya Pak ya. Amin. Mengendalikan Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Baik pemirsa, nanti Pak Denny akan berdoa bagi kita, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana sebuah hati yang terus memiliki kerinduan kepada Allah. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Denny akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Denny. Pemirsa yang saya kasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar untuk melihat ada sebuah kebutuhan yang sangat penting di dalam diri kita. Ketika di masa pandemi kita sedang diajak untuk memberi perhatian pada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dan itu baik, tidak salah. Itu baik dan harus kita lakukan supaya menjaga tubuh kita tetap bugar dan sehat. Tetapi jangan pernah lupa di tengah-tengah situasi seperti pandemi seperti sekarang ini, kita bisa diajak untuk hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi kita lupa ada kebutuhan yang mendasar yang penting. Kebutuhan yang dapat memberikan kita pengharapan. Kebutuhan yang dapat memberikan kita semangat. Kebutuhan yang dapat kita melihat bahwa segala sesuatu ini ada dalam kendali tangan Tuhan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan Allah sendiri. Itulah kebutuhan jiwa kita. Itulah kebutuhan rohani kita. Mari kita jaga imun kita, tapi juga jaga kesehatan iman kita dengan berelasi dengan Allah setiap saat. Nikmati relasi dengan Allah setiap saat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagi Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, mungkin Anda juga kehilangan orang yang Anda kasihi terkait karena pandemi COVID-19 ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan, Dia sumber penghiburan. Pendeta Denny akan memimpin dalam doa. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepada Engkau di pagi hari ini. Kami membawa setiap pemirsa yang menonton acara ini, yang saat-saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan karena pandemi, entah karena ekonomi, atau juga sedang dilanda kedukaan karena kehilangan, ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasih karena berpulang ke hadirat-Mu. Kami datang kepada Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau isi hati mereka dengan belas kasihan-Mu, dengan pertolongan-Mu dan penghiburan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau puaskan jiwa mereka. Lebih daripada itu, biarlah Engkau berikan mereka kemampuan untuk melakukan firman-Mu ya sebagaimana yang mereka dengar hari ini. Agar mereka terus membangun relasi dengan Engkau sebagai sebuah kebutuhan yang vital. Kebutuhan agar jiwa ini sehat. Kebutuhan agar jiwa ini punya harapan. Amin. Sehingga hidup dapat dinikmati dengan rasa syukur dan sukacita meskipun masih ada dalam pergumulan-pergumulan pandemik ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh menolong saudara-saudara kami ini. Kami percaya Engkau boleh menguatkan iman kami. Kami percaya Engkau menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, kita percaya kerinduan kepada Allah harus kita miliki setiap waktu, setiap saat, karena ini kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan. Saya Samuel Santoso mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati.
Pak Denny terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Tetap semangat Pak. Semangat. Shalom. Shalom.